Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fajar, ini adalah edisi perdana dari Mimbar Jumat, program baru yang dikeluarkan oleh fajar.co.id. Dan di episode perdana ini saya sudah kedatangan salah satu ustadz muda. Beliau adalah Ustadz Syarif Zulfahmi. Betul. Apa kabar Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Beliau adalah imam masjid di Masjid Agung Syekh Yusuf Goa dan Masjid Nurul Jihad Kompleks ID. Ya. Nah, terima kasih Ustadz waktunya. Sama-sama, alhamdulillah. Di edisi ini kita akan membahas soal gibah Iya. ya. Karena Atau mungkin bahasa gaulnya ngegosip. gosip ya. Karena sekarang gibah gosip sudah dianggap lazim soalnya. Betul. Padahal Padahal kan sebenarnya haram ya. Itu benar ya haram Ustaz? iya, jelas. Dosa ya. Apalagi di media sosial ya Ustaz ya. Betul. Fitnah lah. Banyak lah berseliweran. Nah, ngomong-ngomong soal gibah, sebenarnya dalam Islam itu gibah itu dipandangnya seperti apa Ustaz? Gosip iya, itu sebenarnya. betul. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghibah atau mungkin yang akrab kita ucapkan dengan istilah gosip. Ya, makanya ada yang mengatakan makin digosip makin sip. Saya bilang apanya yang sip? Ya, dosanya iya. Gosip, ghibah ini sama. Artinya kalau dalam literatur Islam mengatakan dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu tentang sesuatu hal yang dia tidak senangi. Jadi yang harus kita garis bawahi adalah yang tidak disenangi. Kalau menyebutkan sesuatu yang disenangi, ini jatuhnya kebaikan nanti. Jadi kita tinggal pilih, kita mau dapat kebaikan atau keburukan. Jadi ghibah, gosip itu adalah kita menceritakan sesuatu keburukan tentang seseorang, yang mana keburukan sesuatu itu atau isi dari pembicaraan itu yang kita ceritakan itu dia tidak senang. Makanya terkadang Jadi ada dua macam ya Ustaz ya. Iya, membicarakan sesuatu Kebaikan. Ya kebaikan. Ya, kalau kebaikan bukan ghibah. Oke. Justru kebaikan. Iya. Ini kan sesuatu yang buruk yang kita ceritakan, yang mana keburukan itu orang tidak tahu. Ini jatuhnya dosa. Makanya terkadang ada pembenaran di masyarakat. Kan betul apa yang saya ceritakan. Iya. Justru betulnya itu ghibah di situ. Mengumbar aib orang. Ya, artinya bukan karena tidak benar atau tidaknya isi dari pembicaraan itu kita mendapatkan posisi aman atau tidak. Justru kenyataan keburukan itulah yang dilarang oleh agama. Kan Rasul mengatakan ya dalam hadis itu, justru engkau menyebutkan sesuatu yang pada kenyataannya memang terjadi, itulah ghibah. Tapi justru kau melakukan membicarakan sesuatu yang tidak pada kenyataan, itu jatuhnya dusta. Jadi dosanya double. Ya, mungkin kita anggap yang fitnah ya. Masih satu ya. Ya, justru kenyataannya itu yang harus kita tahan. Kenyataan itu yang menjadi dosa. Dan memang fenomena ini makin hari kita tidak menyadari. Minta maaf ya. Terkadang itu sikap tercela ini kan jatuhnya sikap tercela, ya mazmumah istilahnya. Itu kita anggap biasa-biasa saja. Bahkan banyak orang merelakan persahabatan itu istilahnya ibarat kata dia mudah ingin bergaul lah dengan memiliki sifat ini. Jadi terkadang kalau kita tidak filter teman-teman seperti ini, Pak, ya, ini mudah sekali merusak tatanan persaudaraan kita. Ya. Dan memang terkadang kalau kita tidak menyadari itu sudah menjadi karakter seseorang dan susah untuk dirubah. Dan saya punya istilahnya satu hukum alam lah, ya. Kalau ada seseorang itu dengan mudah menceritakan aib sesamanya di hadapan kita, kita tinggal berpikir begini saja. Aibnya temanku tahun gitu. Mudah sekali dia cerita. Berarti sebenarnya kita ini yang dilawan bicara tinggal menunggu giliran. Iya.
Itu sudah hukum alam, Pak. Istilahnya nama cerbel, cerita belakang ya. Makanya yang harus kita siasati paling tidak inilah pondasi awalnya adalah bagaimana kita bisa memfilter, membedakan apakah ini kebaikan atau keburukan. Karena kapan kita sudah ada pembenaran dalam realita kehidupan ini, begitu memang jadi ya, mami dia apa? Ini yang bahaya. Tapi kalau masih ada perasaan apa yang kita sampaikan, kita ceritakan ini adalah satu dosa, ini satu kesyukuran. Berarti kita masih ingat kita ingat Tonji ternyata ada dosa itu. Kalau misalnya gini, Ustaz, Iya. saya cerita misalnya adalah satu teman saya cerita, saya ini cuma ilustrasi. Dia berbuat sesuatu, berbuat dosa lah. Iya. Anggaplah dia karena kebutuhannya, karena desakan kebutuhan dia mencuri misalnya. Terus saya tahu itu dan saya ceritakan ke teman lain, ke teman yang lain. Dia bilang, ini si Anu mencuri, Iya. tapi mencuri karena begini Ki. Betul. Itu masa kategori gibah gimana Ustaz? Tetap jatuhnya gibah. Jadi gibah. Makanya begini konsepnya, kalau kita memiliki Tapi didasari saya cerita itu didasari atas rasa kasihan dan rasa iba gitu. ya, kalau kita dengan dalih kasihan seharusnya jangan ke orang lain, yang bersangkutan dong kasih nasihat. Makanya kita sebenarnya ini dikasih opsi lain. Kalau kita tahu aibnya saudara kita dan kita punya peluang, kesempatan, kapasitas untuk menceritakan itu, kita diberikan tawaran yang sangat lebih baik. Apa itu? Menjaga aib saudara kita. Dan itu pahalanya luar biasa loh. Bahkan jaminannya, ya, dalam satu hadis dikatakan, ya, kalau ada seorang mukmin dia bisa menjaga aib saudaranya, artinya dia bisa saja cerita kepada orang lain, tapi karena dia jaga betul-betul, dia tidak pernah cerita, maka jaminannya Allah akan menutupi aibnya sampai hari kiamat. Bayangkan, Pak. Kalau dia mampu menjaga aib iya, saudara-saudara. itu salah satu tawaran. Tapi terkadang ya tawaran itu kita abaikan, kita lebih senang menceritakan orang, ya. Dan memang Al-Quran itu melarang, ya. Dalam surah Al-Hujurat itu ayat 12 Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, seruan kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu jutanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah, hindarilah sikap berburuk sangka. Satu poinnya. Inna ba'dadh-dhanni itsm, bahwa kebanyakan buruk sangka itu akan melahirkan sifat dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kau memiliki sikap tajassus. Tajassus itu apa? Suka mencari kesalahan orang lain. Ya. Yang kedua itu kan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ini. Dan janganlah engkau menceritakan aib saudaramu. Ini ghibah. Jadi yang pertama Al-Quran melarang dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ini, jangan suka berprasangka buruk. Yang kedua, jangan suka mencari kesalahan orang. Yang ketiga, jangan suka menceritakan kejelekan saudara kita. Karena konsekuensi dari tiga sikap tercela ini, Al-Quran mengatakan dan melanjutkan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ibarat orang yang suka, ya, lebih terkhusus kepada orang yang suka menceritakan kesalahan orang lain, itu ibarat orang yang doyan senang memakan daging saudaranya sendiri. Jadi dosanya itu disetarakan. Ya. Jadi dosa menceritakan kejelekan orang lain itu, saudara kita, itu sama halnya dengan kita memakan dagingnya secara mentah-mentah. Kayak kanibal. Iya. Itu lantaran bahayanya sifat seperti ini. Iya. Makanya Al-Quran mengatakan fakarihtumu, pasti kalian akan jijik, tidak mau. Ya. Meskipun itu di media sosial, Ustaz, ya. Wah, justru ini yang lebih parah. Kalau kasus dulu mungkin kan belum marak medsos kan, ya mungkin antara kita beberapa orang yang tahu. Misalnya, justru yang berbahaya sekarang ini medsos. Bukan lagi mulut yang bercerita, tapi jari jemari ini yang bermain. Ya, makanya itu dikiaskan sebenarnya, ya, menceritakan sama mengetik itu sebenarnya sama, Ji. Ya. Jadi kalau dulu yang bercerita itu mulut, sekarang ini dikiaskan sama, Ji, kan anggota tubuh juga sama fungsinya. Karena banyak berpandangan seperti ini kan, kita enggak ngomong langsung, cuman ditulis. Iya, sama itu pengkiasan lah, penyamaan. Gibah ini ada serempet ke fitnah juga, ya. Iya.
Tapi fitnah yang kita mungkin definisikan ya sesuatu yang tidak benar yang kita ceritakan, itu jatuhnya dusta. Contoh kasus seperti kasus Ustadz Adi Hidayat kemarin yang soal donasi Ya, Palestina itu. saya rasa itu fitnah yang sangat keji. Ya, bahkan ya jatuhnya itu dosa yang sangat besar. Ya, Lebih besar dari ghibah biasa ya. betul. Ya mungkin konsekuensinya kalau kita sudah menyadari itu suatu kemaksiatan, ya paling tidak kita harus banyak bertaubat lah kepada Allah. Dan yang paling penting ini Pak, ya kita harus mengutarakan permohonan maaf kepada orang yang kita ceritakan kejelekannya. Jadi memang konsekuensinya besar. Ya, jadi kalau ada orang yang satu orang yang kita gibahi dan semua orang tahu, wah kita harus minta maaf kepada yang bersangkutan dan kita mengklarifikasi kepada setiap orang itu. Nah ketika misalnya Ustaz, kita anggaplah saya menggibah orang misalnya, dan tidak disangka-sangka ajal menjemput, itu gimana Ustaz? Wah. Apakah ada dosa itu ada dosa jariahnya di situ gimana? Wah, waliyazubillah, ya. You know, Ada juga amal jariah, ada juga dosa jariah. Ini harus kita antisipasi. Jangan sampai kita belum sempat kita sadari itu satu kesalahan dan kita belum mengklarifikasi minta maaf. Kita ajal sudah datang. Itu bisa jadi menjadi penyebab kita mendapatkan azab kubur. Ya. Makanya memang penyakit di antara sekian banyaknya penyakit hati, penyakit lisan, memang ghibah itu yang paling bahaya. Ya, karena sesuatu yang tidak terjadi, sesuatu yang terjadi yang kita ceritakan, orang itu tidak senang. Dan masalahnya kita punya kapasitas, kita punya kesempatan peluang untuk bercerita, ini jadi problem. Nah, makanya dalam teori agama kan mengatakan, cukuplah dikatakan seorang itu pendusta jika setiap apa yang dia dengar, apa yang dia ceritakan, bayangkan. Jadi sesuatu yang kita dengar, yang kita lihat itu dilarang juga agama untuk menceritakan semua. Ya, ini memang sebagai bentuk kehati-hatian ya untuk kita. Jangan mudah kita terpancing ya. Kita apalagi duduk tiba-tiba dia lewat atau apalah tiba-tiba cerita. Saya rasa ini suatu pembiasaan yang tidak baik. Ya. Jatuhnya dosa ya. Iya, dosa ya. Betul. Cuman untuk memfilter itu kan sulit Ustaz. Ya. Ya makanya ya paling tidak kita sendiri yang bisa meminimalisir meminimalisir ya pergaulan kita. Ya apalagi sekarang kan memang sudah merajalela tempat nongkrong itu di mana-mana. Ya. Dan saya pribadi ya, saya bisa aman dengan teman, sahabat itu kalau yang macam begini dia bisa jaga. Artinya dia tidak suka main belakang, tidak suka cerita orang. Wah ini kalau ada teman seperti ini Pak, dijaga, dirawatlah kalau perlu. Iya, karena ini barang mahal ini. Iya. Tapi kalau ada sebaliknya, wah belum pergi 1 minggu baku teman ketemu di mana di warkop, sembarang minta cerita. Saya bilang tinggal giliranku ini kayaknya nanti. Jangan sampai masalah-masalah kecil saja sudah jadi besar. Iya siap. Nah, kalau orang yang mendengar ghibah itu gimana Ustaz anunya? Betul. Posisinya? Ini terkadang banyak juga yang bertanya bagaimana solusinya biar dalam satu pertemuan kita tidak larut dalam pembicaraan itu. Apakah dia mendapat dosa juga kan? Tergantung yang mendengarkan. Kalau dia keasikan, dia menikmati, dosa juga. Enak itu aja hanya loh. mendengar Ustaz ya? Iya. Ya, mungkin dalam hati membenarkan. Iya. Dan ini langka juga orang seperti ini. Iya. Makanya ya mungkin kata malaikat begini, malaikat enak aja loh dengar terus nggak dosa. Dia cuma bilang iya betul tuh, iya seperti itu orangnya, sama aja. Oke. Iya. Makanya ada yang bertanya bagaimana untuk menghindari semacam itu. Yang paling penting harus kita perhatikan ketika sudah ada unsur pembicaraan yang mengandung dosa dalam artian menggibah orang, maka kita mengatakan ya kepada saudara kita itu jangan lanjutkan atau alihkanlah. Kalau mungkin agak-agak kasar kita, jangan kau cerita begitu, jangan begitu. Mungkin nanti tersinggung orang, kita alihkan, kan gampang saja kita kasih belok cerita kemana kan yang kira-kira mendatangkan manfaat. Ya. Kalau misalnya di posisi itu saya misalnya ya tidak bisa mengalihkan, tapi dalam hati sambil menatap bisa zikir sambil istighfar, zikir. Ya. Dan jangan menyahut, ya. Justru itu
jauh lebih bagus Ah. daripada kita menyimak, mengiyakan, mengangguk-angguk kepala aja jatuhnya sama. Oh, biar mengangguk Ustaz. Iya, tidak berucap saja kalau ada pembenaran dalam hati. Begitu memang Ji, betul. Ah itu sama Ji. Atau sepintas menikmati. Iya. Jadi, Memang sama semua. Pokoknya tidak ada lolos. jadi ini gibah perbuatan simple tapi efeknya besar Ustaz. Betul, besar ya. Dan ini salah satu istilahnya jalan mudahnya kita terpecah belah dengan sahabat. Ya, saya rasa kita sepakat ya kalau hal ini yang selalu kita kedepankan. Saya rasa nggak ada persahabatan yang akan awet seperti itu. Ya, dimanapun, apapun dia punya status taraf kehidupan, akan mudah longsor istilahnya redup itu persahabatan kalau ada sikap kecurigaan, sikap menjelekkan di antara kita ya. Yang jadi problem begini terkadang yang kita katakan di awal tadi itu terkadang ini sebenarnya rumus ya. Saya pernah mendengar begini, kalau kita masih merasa aman, artinya tidak ada orang merasa aman dengan dosanya. Karena kita ini kan terlahir dari sesuatu yang fitrah bersih. Jiwa kita ini bersih loh. Makanya konsepnya, teorinya adalah tidak ada orang merasa aman dengan dosanya. Artinya ketika seorang melakukan keburukan, menceritakan orang lain, sebenarnya yang ada dalam dirinya itu dia juga tidak senang. Dia bilang kenapa saya cerita begini? Itu kan satu kemungkaran. Kalau ada penolakan dalam hati, itulah hati yang sangat bersih. Ya. Kalau ada orang merasa aman dengan dosanya, bale-bale itu bohong. Ya. Pasti ada perasaan itu. Iya, pasti ada penolakan dalam hati. Kenapa kok begini? Kenapa harus seperti ini? Jangan. Itu memang hati itu Terkadang bersih. perbuatan dosa apapun yang pernah diperbuat, yang apapun itu, Iya. pasti terkadang ada muncul seperti itu. Iya. Makanya ya, kalau saya katakan di awal tadi, kalau ketika kita melakukan kesalahan dalam artian menceritakan kejelekan orang itu, yang ada kemudian adalah sikap penolakan, artinya saya salah kalau begini. Berarti kita bersyukur masih ada perasaan begitu. Apa Tom itu dibilang sudah menjadi karakter sifat kita itu, kita tidak pernah menyadari. Ini namanya asyaddu qaswah, hatinya sangat keras daripada batu. Waliyazubillah. Apalagi ibu-ibu sekarang yang ini ya sudah begitulah. Saya tidak bilang ibu-ibu semuanya. semuanya. Bapak-bapak juga di warkop nak kena tuh. Apalagi di sosial media. Iya. Nah, kita menarik sekali perbincangan soal gibah. Mudah-mudahan dengan obrolan kita ini banyak yang tercerahkan dengan Insyaallah amin. bahaya. Terkhusus untuk kita juga berdua ini. Betul. Dan sampai kita terlena dengan cerita-cerita buruk orang lain. Oke, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Terima kasih. kembali lagi ke sini. Insyaallah. Ngobrol-ngobrol bareng kita. Dan kepada teman-teman Fajar Quaidi, sekian dulu mimbar Jumat kali ini dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.